Maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i itu selama 60 tahun beliau itu wudhu yang beliau pakai untuk Isya itu juga beliau pakai untuk sholat subuh. Ya. Apakah kalau kita sudah berwudhu terus tertidur dalam keadaan duduk itu membatalkan wudhu kita? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, tertidur apakah membatalkan wudhu apa tidak? Para ulama sepakat bahwa tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang membatalkan wudhu yang disepakati para ulama itu adalah tidur berbaring. Ya. Jadi kalau tidur berbaring itu jelas membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Kana ashabu Rasulullah SAW yanamuna thumma yaqumuna wa yusalluna wa la yatawadda'un." Para sahabat Rasulullah SAW biasanya tertidur ketika menunggu pelaksanaan sholat Isya berjamaah. Jadi selepas maghrib mereka duduk. Ya, sahabat itu selepas maghrib mereka tidak pulang ke rumah. Mereka tinggal duduk di masjid menunggu Isya. Dan biasanya mereka tertidur. Lalu mereka bangun dari tidurnya dan mengerjakan sholat Isya tanpa berwudu ulang. Dan itu Nabi saksikan, Nabi tidak menyuruh mereka untuk wudu ulang. Sehingga para ulama sepakat tidur dalam keadaan duduk itu tidak batalkan wudu. Ya. Yang batalkan wudu adalah tidur dalam keadaan berbaring. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau tidur duduknya itu sandar? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Yang ulama sepakat itu tidur duduk yang tidak batal wudu adalah tidur duduk yang tidak sandar. Seperti yang Bapak Ibu ya kerjakan ini. Bukan yang sandar di dinding ya. Yang Bapak Ibu kerjakan. Kalau sandar ini gitu. Kalau tidur duduknya tidak bersandar, ya, maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i itu selama 60 tahun beliau itu wudhu yang beliau pakai untuk Isya itu juga beliau pakai untuk sholat subuh. Karena beliau selama 60 tahun tidurnya duduk selama 60 tahun. Imam Syafi'i tidurnya duduk. Ya. Ya. Ya tidak bukan kecil berarti. Tidak bukan kecil. 60 tahun. Selama 60 tahun. Ya. Apa yang beliau kerjakan? Apa yang beliau kerjakan itu? Yang beliau kerjakan adalah sepanjang malam itu yang beliau kerjakan adalah menjawab pertanyaan kaum muslimin. Jadi satu malam itu 100 pertanyaan sudah ada di kepala mungkin file D itu. Ya, kemudian beliau jawab di file E gitu di dokumen. Gitu. Besok paginya itu beliau sampaikan kepada semua orang yang bertanya itu. Kamu pertanyaan semalam ini ya. Kamu kemarin ini pertanyaannya, ini jawabannya ini dalilnya ini hukumnya ini. Sudah. Kamu apa? Ini dalilnya ini hukumnya. Itu ditampung di kepala beliau semua. Ya, di kepala beliau semua. Itu kalau ulama dulu itu memang luar biasa ya. Itu ulama dulu. Dan ulama dulu itu mereka tidak ulama-ulama dulu itu yang dikenal cuma muridnya. Ya, jadi yang kenal Imam Syafi'i cuma muridnya saja. Antara Imam Syafi'i dengan misalkan ulama dari yang sezaman ya, sezaman tapi beda mazhab itu mereka tidak saling kenal. Makanya kalau kita mungkin pernah membaca di antara ulama dulu juga saling kritik, itu mereka saling kritiknya di buku, bukan di Facebook. Mereka saling kritiknya itu di buku, mereka nulis buku ya, ulama satu kritik lagi bikin buku juga. Bukan di majelis kayak gini. Wah itu Ustaz An itu gini, bukan di YouTube kan. Dan itu karena mereka pun bahkan kadang-kadang pun tak kenal yang mana namanya Imam Syafi'i, tidak tahu. Bahkan bisa jadi orang ketemu di pasar. Seperti Sufyan Ats-Tsauri itu ada riwayat menyebutkan Sufyan Ats-Tsauri sedang dagang di pasar, tiba-tiba dia kena kecipratan air sama orang yang bawa dagangannya. Tapi dia nahan emosinya dan dia katakan tak ada satupun yang kenal saya. Tapi beliau nulis buku gitu kan. Dan terkenal, dia yang terkenal cuma namanya sama bukunya, tapi orangnya yang mana? Orang tak kenal. Kalau sekarang kan nyari YouTube terkenal orangnya itu. Gitu. Narsis kan, tenar dan eksis. Nah, jamaah jadi begitu ya. Tidur dalam keadaan duduk itu ulama sepakat tidak batal wudu. Tapi kalau duduknya sambil sandar, nah ini berbeda pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan biarpun sandar kalau duduk itu tidak batal. Ya. Tapi ada ulama lain mengatakan kalau tidurnya duduk sandar itu batal. Itu. Jadi ada di situ dua pendapat di situ ya. Dua pendapat mengenai hal itu. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan tidur duduk pun atau sandar itu tidak batal. Selama masih duduk. Ya, selama masih duduk. Tapi kalau berbaring saya kayak biasa terus siapa sih orang tertidur duduk? Biasanya sholat Jumat, itu khutbah Jumat. Jamaahnya tidur duduk. Masalahnya itu AC-nya sejuk ya. Mana mungkin juga khotibnya, mohon maaf, mungkin khotibnya juga sudah tua gitu kan.
Jadi suaranya juga, sementara Nabi kan mencontohkan khutbah Jumat itu menggelegar suaranya seperti orang marah, ya, jadi berapi-api. Ya, tapi kalau orang tua kan nggak bisa, kasihan, itu sudah nggak kuat fisiknya kan. Itu juga Nabi itu sudah tua, memang sudah pegang tongkat ketika khutbah, tapi suaranya masih menggelegar karena memang Nabi itu fisiknya kuat, gitu kan, fisiknya kuat, gitu. Jadi itu gunanya sound system bagus, karena kalau tidak jamaahnya banyak tidur, ya kan. Pas begitu qomat segar lagi, bahkan selesai sholat, bisa cerita 1 jam di luar di masjid, rokok sampai jam 2. Entah di waktu dalam cuma 15 menit dengar khutbah udah tidur saja. Itu selesai sholat Jumat di luar rokok sampai 1 jam, cerita sama temannya tidak ngantuk, itu segar lagi. Gitu. Jadi tidur duduk itu ketika sedang khutbah Jumat itu tidak batal wudu. Dan disebutkan pula dalam kitab Ahkamus Shalah, ya, satu hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi itu pernah dalam keadaan sholat berjamaah, Nabi jadi imam, dan kata para sahabat, kami mendengar Nabi tertidur dalam sholatnya karena ada ketika sujud Nabi itu mendengkur. Dan Nabi itu tidur ketika sedang sujud, ya, ketika sedang sujud Nabi jadi imam, Nabi itu tertidur dalam sujud dan Nabi mendengkur. Lalu Nabi lanjutkan sholatnya. Sehingga disitulah para ulama menyimpulkan berarti memang tidak batal kalau tidurnya itu tidak berbaring. Nah, berbaring itulah yang membatalkan wudu. Insya Allah itu akan kita bahas juga nanti pada pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Demikian jamaah.